Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKTM, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sahabat PKTM, hari ini santri PKTM akan edu trip ke Taman Mini Indonesia Indah. Sahabat PKTM penasaran bagaimana perjalanan edu trip kali ini? Yuk simak terus video kami ya. Di lantai 1 Museum Indonesia, kami menjumpai berbagai kesenian khas Indonesia. Yang paling menarik perhatian adalah lukisan kaca bergambar peta Indonesia. Di lantai 1 ini terdapat alat musik tradisional, alat-alat tradisional yang digunakan untuk bertahan hidup dan berburu. Ada juga busana adat dan perhiasan Nusantara. Ada koleksi patung dan wayang. Ada alat-alat dapur seperti wadah tembikar, batu pipisan, dan kapak batu serta beliung. Ada juga tengkorak manusia purba. Kemudian ada informasi mengenai manusia dan perjalanannya dalam peradaban Nusantara. Ada juga permainan tradisional berupa congklak. Masih di lantai 1, di ruangan selanjutnya terdapat berbagai macam topeng yang merupakan kerajinan tradisional dan menjadi simbol dari berbagai daerah di Indonesia. Ada penjelasan dari masing-masing topeng dan cerita di balik topeng Nusantara. Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, topeng Nusantara memiliki peranan yang sangat penting, bukan hanya sebagai mahakarya, tetapi juga sebagai alat pembelajaran bagi generasi penerus tradisi ini. Kemudian, ada penjelasan mengenai budaya agraris dan maritim Indonesia. Ada gambar-gambar mengenai kegiatan bertani dan upacara adat, gambar-gambar rumah adat berbagai daerah, ada juga miniatur kapal pinisi dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan. Di lantai 2, kami disuguhkan dengan beraneka ragam kain tenun dari berbagai daerah dengan berbagai corak, motif, dan kombinasi yang sangat indah. Hal ini menunjukkan kekayaan budaya serta tingginya kreativitas masyarakat Indonesia. Selain itu, ada juga baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian di lantai terakhir ada patung yang disebut sebagai pohon hayat dengan makna filosofisnya yang bermaksud agar setiap pengunjung yang datang dapat merefleksikan diri tentang kehidupan yang telah dan akan dijalani serta selalu bersyukur dalam segala hal. Kemudian di lantai terakhir ada rancangan IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara di masa yang akan datang. Setelah itu, santri PKTM melanjutkan perjalanan ke Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau PPITEK dengan menaiki angkutan keliling atau yang disebut sebagai angling. Setelah mengunjungi Museum Indonesia, santri PKTM melanjutkan perjalanan menuju Pusat Peragaan IPTEK atau yang biasa disebut sebagai PPITEK. PPITEK merupakan sarana pembelajaran luar sekolah untuk menumbuh kembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi secara mudah, menghibur, berkesan, dan kreatif. Gagasan pendiriannya berawal dari Bapak Baharudin Yusuf Habibie yang berkeinginan bagaimana mencerdaskan masyarakat Indonesia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Pusat peragaan ini dibangun dengan maksud menyadarkan masyarakat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia secara sangat cepat. Arah perkembangan ini harus disadari agar kita dapat mengikutinya untuk kemudian maju bersama perkembangan tersebut. Peragaan di PPITEK dibuat sangat menyenangkan dan menghibur melalui berbagai program dan peragaan interaktif yang dapat disentuh dan dimainkan. Melalui interaksi ini, diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pemikiran tentang apa, mengapa, dan bagaimana iptek digali dan dimanfaatkan bagi umat manusia agar lebih nyaman dan sejahtera.
Museum ini menyajikan kurang lebih 300 alat peraga yang dapat disentuh, pegang, dan mainkan sesuai instruksi yang tertera pada alat. Terdapat 14 wahana yang tersedia dengan tema spesifik, antara lain lingkungan, energi, antariksa, gelombang, fluid, listrik dan magnet, optik, mekanika, matematika, penyakit dan kesehatan, arena peneliti cilik, transportasi darat, transportasi udara, dan galeri Plato. Ada juga alat peraga sains interaktif, diantaranya virtual reality, augmented reality, sepeda di atas kabel, generator Van de Graaff, simulator gempa bumi, laser trap, mirror maze, taman Jurassic, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pertunjukan sains dan teknologi yang menarik dan menyenangkan, di antaranya demonstrasi roket air, demonstrasi sains, dan demonstrasi Tesla Coil. Terdapat juga program sanggar kerja sains, menonton film sains, dan science show. Alat peraga dan program sains tersebut memberikan pengalaman belajar sains dan teknologi yang mudah dan menyenangkan. Setelah puas bermain di pusat peragaan IPTEK, santri PKITM melanjutkan edutrip ke Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Museum Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal adalah dua museum yang terpadu sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Bait Al-Quran menggambarkan Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber petunjuk bagi manusia, sedangkan Museum Istiqlal menggambarkan perwujudan pelaksanaan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan dan budaya umat Islam di Nusantara. Kedua museum ini hadir dalam upaya meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan pengamalan Al-Quran di masyarakat. BKMI ingin menampilkan makna dan citra ajaran Islam dan budaya bangsa Indonesia yang bersifat terbuka, dinamis, dan toleran yang memperkaya khazanah kebudayaan Islam dunia. Bait Al-Quran menyimpan dan menampilkan berbagai khazanah Al-Quran, mulai dari mushaf Al-Quran manuskrip, naskah tulis tangan, mushaf Al-Quran cetakan, mushaf Al-Quran braille, Al-Quran isyarat, beragam terjemahan Al-Quran dalam bahasa daerah dan bahasa asing, beragam manuskrip tafsir Al-Quran, dan khazanah budaya Qur'ani lainnya. Mushaf Istiqlal, Mushaf Sundawi, Mushaf Jakarta, dan lain-lain. Mushaf simbol diplomasi kemerdekaan atau Mushaf Pusaka, Mushaf Raksasa, yaitu Mushaf Wonosobo, dan Mushaf Mini, Mushaf Istanbul. Pengunjung BKMI kini juga bisa menikmati media Mushaf Istiqlal digital interaktif yang dapat dibuka-buka lembarannya dengan lambaian tangan. Kemudian, koleksi Museum Istiqlal sebagian besar berasal dari objek-objek yang terhimpun dari penyelenggaraan Festival Istiqlal tahun 1991 dan Festival Istiqlal II tahun 1995. Museum Istiqlal menyimpan berbagai manuskrip keagamaan, yaitu naskah fikih, terjemahan, tafsir, hikayat religi, dan lain-lain, replika nisan dari berbagai situs arkeologis, dokumentasi masjid-masjid kuno, khazanah kaligrafi, koleksi tekstil, karya seni rupa, dan lain-lain. Dengan bangunan besar 4 lantai, BKMI juga memiliki fasilitas masjid, main hall, sinema, kids corner, auditorium, ruangan pertemuan, dan ruangan kelas. Selain untuk dikunjungi, BKMI juga cocok untuk menjadi tempat penyelenggaraan seminar, eksibisi temporer, perlombaan, forum ilmiah, dan kegiatan komunitas sambil merayakan kekayaan khazanah budaya Indonesia. Baik, sampai sini dulu ya perjalanan santri PKITM dalam edutrip kali ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton video kami.
Sampai bertemu di video kami selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.